Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kita dalam program DSA Jangan Salah Arah, mengulas dan bahas riwayat yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Siang ini kita breaking news ya tentang DSA kita, tentang isu reshuffle yang berkembang di tanah air. Satu dua hari ini terjadi dinamika yang luar biasa. Ada pertemuan antara Ketua Umum Nasdem dan Golkar, Surya Paloh dan Airlangga Hartarto, juga para menteri diundang ke Istana Negara. Nah, ini sinyal-sinyal reshuffle di awal bulan Februari 2023 ini semakin kencang. Oke, untuk membahasnya, langsung saya akan berdiskusi dengan pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Hidayat. Bang Madnor, bagaimana terkait dengan dinamika isu reshuffle yang terjadi hari ini? Ya, ini adalah tampilan live breaking news kita ya terkait mengenai reshuffle di tahun 2023. Nah, pertanyaan orang, benar nggak sih? Atau ini juga ada Abdul Malik nih, senior saya, mentor saya, yang nanya, emang benar ada reshuffle 2023 ya? Ya, kalau kita lihat perkembangan terakhir, memang kabar reshuffle mencuat. Dan patut diingat bahwa rencana reshuffle Pak Jokowi itu selalu di hari Rabu PON. Dan hari ini 1 Februari 2023 adalah Rabu PON ya mungkin ada nanti ditampilin video ya bagaimana Pak Jokowi ditanya tentang Rabu PON. Pak Jokowi jawabnya, emang benar besok Rabu PON gitu ya, pura-pura nggak tahu gitu ya. Itu saya kira kemungkinan besar terjadinya reshuffle sangat tinggi di hari ini ya. Nanti kita akan lihat apa saja agendanya Pak Jokowi di hari Rabu tanggal 1 Februari ini, dan kemudian kalau seandainya ada di reshuffle ini siapa saja. Apa betul Nasdem yang disebut-sebut sudah pasti mencalonkan Anies Baswedan akan di-reshuffle oleh Pak Jokowi. Kalau seandainya Nasdem yang di-reshuffle, hari ini Nasdem melakukan manuver dengan mendatangi Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Nanti kita bahas juga Nasdem Golkar ini apa artinya. Kemudian isu-isu seputar siapa saja yang akan di-reshuffle. Nah, ini juga akan kita bahas pada live report atau breaking news reshuffle 2023 ini. Ya, Mustafa ya. Kira-kira apa yang terkini, Mustafa? Wah, ada pertemuan ya antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum Golkar ya, Airlangga Hartarto. Dengan pembicaraannya spesifik apakah publik belum mengetahui secara jelas. Nah, ini Bang Madnor sendiri bagaimana melihat pertemuan dua ketua umum partai ini, Bang? Ya, ini sambil kita lihat ya, ini ada video singkat. Kira-kira ini kedatangan Pak Surya Paloh hari ini di kantor dari DPP Partai Golkar ya. Ini kita lihat sama-sama. Udah kelihatan? Mas, bukan ini oleh Johnny Plate ya, ada Johnny Plate di situ, salah satu menteri kabinetnya Pak Jokowi. Nah, sedang apa di situ? Pakai seragam Nas, bukannya kerja gitu kan? Di situ. Nah, apakah beliau ini ya Johnny G Plate ya akan direspon juga? Nah, ini ada video lagi gimana tampil. Ya. Beserta para petinggi dari Golkar. Nah, kita lihat juga ada dua menteri Golkar di situ, Airlangga dan Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian. Ya, ada juga Melkias Mekeng dan teman-teman Golkar yang lainnya itu ada semua ya. Ini kelihatan nih. Ada petinggi Nasdem, Nurul Arif, ya, sekilas di sini. Siapa ini? Melkias. Ya. Ini kelihatan ada Pak Sugeng dari Ketua Fraksi Nasdem juga hadir. Ini kelihatan. Ya. Dari kehadiran yang hadir Nasdem dan Golkar ini cukup menarik karena Nasdem ya terakhir kali Nasdem dan PKS dan Demokrat itu kan melaunching di tanggal 30 ya, saya kira 30 Januari di bandara ini resmi, dan kemarin ada siaran dari Instagramnya Pak Anies Baswedan itu menyatakan terima kasih kepada tiga partai ini. Jadi kelihatannya dukungan tiga partai ini pada Anies Baswedan sudah bulat, begitu juga Nasdem. Nah, pertanyaannya adalah dalam rangka apa ya teman-teman Nasdem ini menghampiri ya Golkar, Airlangga. Nah, ini perlu kita analisis, dan ini tentunya bisa dianggap satu manuver di tengah situasi adanya reshuffle pada hari ini. Ya. Kira-kira kalau maksud politiknya adalah ingin menegaskan bahwa Nasdem ketika nantikan kalau seandainya itu benar ada reshuffle, kelihatannya Nasdem tidak mau memikirkan reshuffle itu sendiri. Ya, itu setidaknya bahasa sinyal sedang disampaikan oleh SP ya Nasdem kepada pemerintah bahwa
we are okay, gitu kan. Kita baik-baik aja. Kalau mau di reshuffle silakan, itu hak prerogatifnya presiden. Kalau seandainya tidak reshuffle, it's okay, kita tetap melakukan agenda-agenda politik, dan dalam hal ini ingin menunjukkan bahwa Nasdem juga terbuka dengan berbagai partai, baik itu partai oposisi, Demokrat dan PKS, ya, partai oposisi, dan juga partai pemerintah, dalam hal ini adalah Golkar. Jadi Nasdem SP ingin menegaskan bahwa kami bisa bekerja sama dengan siapapun. Kami berkomunikasi dengan siapapun. Di tengah isu reshuffle, we don't care, terserah. Itu hak prerogatifnya presiden. Ya, saya kira ini sinyal yang sedang disampaikan oleh SP kepada publik. Demikian. Ya, baik Bang. Ini kan sebelumnya juga Surya Paloh, Ketua Nasdem juga ke Istana Negara ya. Entah konteksnya ini apakah diundang atau dia yang meminta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi tentunya. Nah, ini kan juga sempat menjadi spekulasi ya di publik ya beberapa hari yang lalu. Ini ada apa ini yang terjadi pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh? Menurut analisa Bang Matur sendiri bagaimana ini pertemuan antara Presiden dengan Surya Paloh? Ya, ini menjadi pertanyaan besar ya terkait apa sih yang dibahas oleh Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh dua atau 3 hari yang lalu ya, tanggal 9 Januari. Publik bertanya-tanya, tetapi dari kedua belah pihak tidak ada yang menjelaskan secara detail. Ada penjelasan dari Nasdem ya mengatakan ini biasa. Ya, seorang ketua umum partai, apalagi partai pendukung pemerintah, dipanggil oleh Pak Jokowi di istana itu satu hal yang biasa. Ya, sementara seingat saya tidak ada pernyataan resmi dari pihak istana. Pertemuan ini pertemuan apa? Sebetulnya ini menunjukkan bahwa di tengah situasi saat ini sebenarnya memanas, dalam arti ada ketegangan antara Pak Jokowi dengan Nasdem, juga ada ketegangan yang kita lihat dalam seminggu terakhir ini antara PDIP dan Pak Jokowi. Ya, ini menarik dalam konstelasi politik, ya tentunya ini mungkin informasinya sangat elit, tidak banyak orang yang tahu, tapi kita bisa menyaksikan ketegangan itu ada dan hari makin kencang. Apalagi PDIP juga di lain waktu mengatakan bahwa Nasdem ini memang perlu direspon. Terakhir baca komentar dari elit PDIP mengatakan meskipun kemarin agak kencang ya bahwa Nasdem ini perlu di reshuffle, tapi untuk terakhir ini dia mengatakan terserah Pak Presiden saja. Itu hak prerogatifnya Presiden. Nah, saya kira kalau melihat dari konteks pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh beberapa hari yang lalu, itu menunjukkan ada keinginan dari kedua belah pihak untuk saling bertemu pendapat. Tetapi kelihatannya kalau benar ada reshuffle hari ini, kelihatannya pertemuan itu tidak menemukan kata sepakat dalam arti sesuai yang diharapkan oleh Nasdem dan juga sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, ini seperti ada satu apa istilahnya ketegangan yang kemarin itu tidak terselesaikan dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Pak SB yang kemudian berlanjut kepada reshuffle kabinet. Ya, saya kira itu yang bisa kita lihat. Tetapi yang sebetulnya menarik adalah pernyataan atau keinginan publik terhadap hasil pertemuan itu yang menarik. Ya, karena publik ini sebetulnya di tengah situasi saat ini begitu luar biasa ya informasi, itu publik ingin tahu. Dan ketika publik tidak mendapatkan, ya mungkin ya ini dianggap sebagai satu manuver elit. Dan sebetulnya publik ya merasa manuver-manuver ini, ya manuver-manuver di ruang gelap ini itu berujung kepada pengkhianatan kepada kepentingan publik. Ya, kenapa kalau manuver itu gelap-gelapan? Dalam arti nggak tahu apa isinya gitu ya. Apakah isinya baik buat publik atau buruk atau publik? Kenapa nggak dikasih tahu? Kalau misalkan baik, ya harusnya dikasih tahu dong. Kalau misalkan ini kongkal-lingkong ya ingin mengakali publik dan kemudian harus dirahasiakan, publik bertanya-tanya gitu. Jadi sebetulnya dalam konteks suasana kita saat ini yang sudah begitu bebas ya informasi, harusnya pertemuan-pertemuan seperti ini harus dibuat rilis ya agar publik itu mengetahui apakah publik merasa publik berhak mendapatkan satu informasi apa yang sedang dilakukan.
Kenapa menurut saya ini perlu ya? Karena pertemuannya kan di istana. Istana ini kan milik publik. Jadi apa yang ada di istana ya, publik ya harus juga diberikan informasi meskipun dengan rilis misalkan. Tapi kalau pertemuannya tidak rilis, apalagi pertemuannya sudah tertangkap media, ini menimbulkan kesan ada pertemuan tertutup dan pertemuan ini agendanya adalah gelap gitulah. Nah, ini akan menambah ya, menurut saya kredibilitas pemerintah yang dinilai lebih buruk atau makin buruk ya oleh publik. Kenapa sih kalau urusannya untuk publik, apalagi baik publik, kenapa nggak disebarkan saja, nggak disiarkan saja, nggak diceritakan saja kepada publik pertemuan ini? Ya, ada beberapa dugaan publik ya yang saya kira nanti kita akan analisis ya sejauh mana kebenarannya. Tapi dugaan yang pertama ini adalah pembicaraan seputar reshuffle. Jadi ada tarik menarik ya, mungkin ini adalah peringatan terakhir dari Pak Jokowi untuk mengatakan kepada Nasdem, "Hai Nasdem, ini kesempatan terakhir Anda untuk tidak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan." Ini yang beredar di publik ya. Tapi yang mana yang benar kita nggak tahu. Yang kedua, analisis yang lain adalah yang mengatakan ini pertemuan ini adalah untuk mengajak Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi mengamankan setelah 2024. Entah itu yang menang Pak Jokowi, kandidatnya Pak Jokowi dalam hal ini adalah kandidat tertentu yang orang juga udah tahu siapa, atau kandidatnya Nasdem, yang penting agenda bangsa, agenda besar bangsa tetap terjaga. Itu analisis yang kedua. Atau ada analisis yang ketiga yang mengatakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan untuk saling bekerja sama, ya karena ada isu-isu yang lain ya yang tentunya tidak masih spekulasi lah begitu tentang perpanjangan 3 periode misalkan dan sebagainya. Nah, mana yang benar itu yang terspekulasi itu beredar secara liar di masyarakat, yang benar mana tidak ada yang tahu selain mereka berdua. Dan publik sebetulnya ingin tahu gitu, jangan sampai pertemuan-pertemuan yang menggunakan uang rakyat, apalagi di tempat istana rakyat, itu diadakan menjadi pertemuan yang anti rakyat atau tidak menguntungkan rakyat. Nah, ini yang saya kira kita perlu hindari gitu, Mas Topan. Oke, baik, Bang. Ini kan ya pertemuan-pertemuan ini juga sebelumnya sempat beredar ya foto yang disebar oleh fungsionaris Nasdem ya, Peter Gonta kalau tidak salah ya. Pertemuan antara Surya Paloh dengan LBP yang konon katanya di London. Nah, sebenarnya tidak ada keterangan terhadap foto itu apa, tapi foto itu tersebar gitu. Ini berarti kan sebetulnya banyak hal juga ya yang kita tidak tahu ya, manuver-manuver apa ya yang terjadi di belakang panggung ini ya. Kalau Pak LBP kan mewakili siapa gitu, sementara Nasdem mewakili Surya Paloh. Bagaimana Bang Matur melihatnya juga? Ya, sebelum itu saya ingin berbagi informasi dulu. Ini kita dapat dari Twitter dari @info_kabinet_id ya. Ketika ditanya isu reshuffle ada kejutan di Rabu PON 1 Februari, kata Jokowi tunggu aja. Ya, nah saya ingin sampaikan sebelum kita bicara di 1 Februari ini ya ada reshuffle atau tidak, ini ada timeline ya, ada kilas balik deretan reshuffle kabinet Jokowi ya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2022 sampai akhir tahun ya. Kemarin itu sudah ada 8 kali perombakan kabinet. Ini udah kelihatan belum? Sudah ya. Jadi sudah ada 8 kali dari tahun 2015 sampai tahun 2022 yang dinamakan reshuffle kabinet. Yang terakhir itu adalah reshuffle kabinet yang ke-8. Tanggal 15 Juni tahun 2022. Ya, artinya ini sudah hampir 6 bulan. Lebih 1 bulan. 7 bulan lah ya. Kalau dilihat dari waktunya ya, ini ada Rabu PON ya, tapi ada juga Rabu Pahing, Jumat Legi, ada Selasa Pahing, ada Rabu Wage, ada Rabu Pahing juga. Jadi tidak selalu Rabu PON. Ya, tetapi ini kebanyakan dari sini kelihatan di mayoritas di hari Rabu. Ya, dari 8 itu 6 diantaranya itu dilakukan di hari Rabu. Sisanya ada di hari Selasa, di hari Jumat. Ya, jadi sudah 8 kali dan terakhir itu ada 5 posisi yang diganti, 2 menteri dan 3 wakil menteri. Ya, ini siapa aja yang diganti? Ya,
kita bisa lihat yang diganti ini adalah beberapa orang, ya, diantaranya adalah Muhammad Lutfi itu diganti, ya, digantikan oleh Zulhas. Kemudian Menteri Agraria Sofyan Jalil digantikan oleh mantan Panglima TNI Bapak Hadi Cahyanto. Ya, ini 15 Juni 2022 ada 5 wajah dan jabatan baru yang menggantikan pejabat lama. Sofyan Jalil, Muhammad Lutfi digantikan oleh Hadi Zul, dan juga ada beberapa Wamen Ketenagakerjaan, Sekjen PBB, Wamen Dalam Negeri, ya, kemudian juga Wamen ATR, Raja Juli Antoni. Ini adalah para pendukungnya Pak Jokowi. Kira-kira kalau terakhir ini adalah memasukkan para pendukungnya Pak Jokowi, terutama yang berasal dari PAN, PBB, dan PS. Nah, kalau yang sekarang, kalau seandainya betul ya hari Rabu PON 1 Februari terjadi, saya kira yang diganti adalah orang atau partai yang tidak lagi berada satu perjuangan dalam hal satu calon presiden dengan Pak Jokowi. Ya, Nasdem, ya saya kira sangat santer adalah anggota partainya ini akan di reshuffle. Ya, ada berapa orang dari Nasdem? Ada 3. Pertama adalah Johnny Plate, Menteri Kominfo. Yang kedua adalah Yassin Limpo, Menteri Pertanian. Dan yang ketiga adalah Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup, ya, LHI. Ya, yang mana yang akan direshuffle? Nah, kita akan coba nanti tanyakan juga nih ke teman-teman melalui live chat untuk bisa berkontribusi. Ya, kira-kira menurut tebakan teman-teman siapa yang akan direshuffle dari 3 menteri ini, atau ketiga-tiganya, atau 1 dari 3, atau 2 dari 3. Dan kalau itu 1 atau 2 dari 3 itu siapa? Nah, itu menarik juga untuk kita diskusikan di live chat, ya. Kira Mustafa. Oke. Kemarin juga kan menteri dari Nasdem ya, tadi yang Bang Matur sampaikan, Syahrul Yassin Limpo ya, ini mengeluh, bukan mengeluh ya, dia tidak diajak rapat pembahasan tentang beras gitu. Dia sendiri menurut berita sedang di Karawang, lapangan ya, mengecek lahan pertanian beras, tapi sedangkan di istana katanya sedang ada rapat tentang beras, tapi tidak diajak. Apakah ini juga sinyal-sinyal, Pak? Ya, ini agak aneh memang isu reshuffle ini kelihatannya menjadi perhatian publik, ya. Dan apabila ada menteri-menteri Nasdem yang harusnya bertugas, ya, tapi dia tidak diundang, tidak hadir, ini menambah satu deretan perhatian yang lain, ya, oleh publik. Nah, saya mengatakan begini, dalam perspektif public policy yang baik, harus para menteri itu atau presiden sendiri itu harusnya lebih profesional. Dalam arti, harusnya mereka bekerja untuk rakyat itu jangan sampai mengganggu isu reshuffle itu, jangan mengganggu kerja-kerja untuk publik. Ya, gimana juga Menteri Pertanian misalkan dibutuhkan kehadirannya untuk acara, salah satunya mungkin acara yang berkaitan untuk kesejahteraan para petani. Ya, kenapa? Nah, ini yang harus dievaluasi, harus kita pertanyakan kenapa agenda penting, karena ada ketegangan antara presiden dengan Nasdem, karena menterinya dari Nasdem maka nggak diundang. Ini kan satu pertuhan tepat, ya, Mustafa. Ini yang dirugikan rakyat loh. Harusnya untuk isu-isu seperti ini, ya, sesensitif apapun tampilkan negarawanan. Dalam kenegarawanan itu meskipun ada ketegangan, tapi karena ini adalah untuk rakyat, ya, dia kesampingkan ketegangan atau perselisihan itu dan dikedepankan kepentingan rakyat. Ya, saya kira ini yang harus dilakukan, harus ditingkatkan oleh para pejabat publik kita, ya. Kalau itu memang dia yang bertanggung jawab untuk program itu, meskipun ada ketegangan, tetap harusnya diundang, tetap harus diajak. Ya, dengan diundang dan diajak itu kelihatan bukan seorang negara belum stop, tapi seorang bawa perasaan. Kan harusnya bicara mengelola itu dengan sikap kenegarawanan, sikap kepahlawanan, mengesampingkan
hal-hal yang sifatnya personal atau yang sifatnya golongan sempit gitu ya. Gitu. Oke, baik Bang. Ya ini sambil apa ya, sama-sama ya kita menunggu eh, reshuffle ini apakah jadi atau tidak ya. Tapi saya punya gini Bang, punya feeling ini kan pemerintahan kita kayak itu waktu menaikkan BBM ya. Waktu itu ramai dibicarakan tanggal sekian akan naik, tapi ternyata tidak naik. Tapi beberapa hari kemudian tiba-tiba saja gitu naik gitu. Nah, apakah isu reshuffle ini sama gitu? Sekarang kan heboh 1 Februari ya. Tapi mungkin tiba-tiba nggak ada gitu. Tapi mungkin beberapa hari kemudian nanti tiba-tiba ada yang dicopot gitu. Gimana, Bang? Ya saya kira itu kan agak aneh ya, Bung Mustafa ya. Dalam arti kok kayak ada perlakuan beda gitu karena ada satu ketegangan. Ya harusnya kan profesional aja kan gitu kan. Yang kemudian ada masalah atau masih ada lobby-lobby sana sini, anggap aja tidak ada ya. Jadi begini, kan pertanyaannya kenapa sih dengan Anies Baswedan? Kenapa kalau ada partai politik yang mencalonkan Anies Baswedan, mohon maaf, yang padahal sebetulnya kan hak politiknya dia untuk mencalonkan siapapun. Iya, betul. Kenapa? Diacam, ya? Diajak ngobrol, dielus-elus ya. Sampai terakhir kalau seandainya ada reshuffle berarti kan publik akan melihat kenapa sih dengan Anies Baswedan gitu, kayaknya kok ketakutan banget sampai orang-orang yang mendukung, partai politik yang mendukung harus kehilangan jabatan menterinya. Ya, nah ini tentunya kalau menurut saya ya, isu reshuffle hari ini merugikan presiden sendiri. Kenapa? Karena kesannya itu kayak ada perasaan yang nggak suka orang negara gitu. Padahal presiden itu kan harusnya menunjukkan bahwa dia adalah pemimpin dari semua orang. Yes. Negara tidak punya tendensi gak suka sama 1-2 orang gitu. Itulah kenegaraan dia. Nah dengan dia memunculkan reshuffle seolah-olah kenapa sih dengan Anies Baswedan gitu loh. Malah ini merugikan kredibilitas pemerintahan, malah mengangkat Anies Baswedan sebagai kandidat. Ini menurut saya reshuffle mungkin kalau buat Nasdem ya, golongan jabatan berarti 01 lah, Nasdem kalah gitu ya. Tetapi buat kandidat Anies Baswedan kemenangan. Karena dari calon dari tahun itu mengangkat rebutan Anies Baswedan malah kalau seandainya reshuffle ini terjadi. Saya kira ini analisis kita ya. Baik ya. Oke, baik Bang. Ya, artinya tadi ya baru dari jadi mencalonkan presiden aja jadi seperti hal yang tidak boleh ya atau haram gitu ya. Karena apa istilahnya stick and carrot ya. Jadi kalau yang nurut akan dapat carrot, kemudian kalau yang nggak nurut ya dapat stick. Nah, kemudian mungkin kebetulan Nasdem ada di kabinet sehingga ya ini kan harus dapat punishment gitu, kira-kira gitu Bang. Iya, itu kan namanya bekerja bukan berdasarkan profesional, tapi bekerja berdasarkan like and dislike. Kalau situasi kerja di pemerintahan like and dislike, bro, makanya nanti kinerja pemerintah tidak efisien. Yang ada nanti ABS, asal Bapak senang, bukan untuk kepentingan rakyat ya. Nah ini saya update dulu nih Bro Mustafa, di live Zoom kita sudah hampir 200 view ya. Ada beberapa orang juga yang komentar terkait reshuffle. Ya, ini apa istilahnya satu hal yang menarik ya untuk kita angkat. Ini menunjukkan memang publik haus informasi tentang reshuffle. Nah, ini ada satu video Bro Mustafa, perlu saya sharing ya, mengenai kondisi ya. Ini kelihatan nggak ini? Ini pertemuan ya, saat Nasdem mengumumkan akan menunjuk Nasdem
Deklarasi. Deklarasi ya. Di hari-hari kabarnya santer AB akan dinyatakan tersangka oleh KPK. Atau setidaknya ada suara bocor gitu ya dari pimpinan KPK ingin memperkarakan AB. Ini ya sempat kita lihat dan saya kira ini awal muawal ya, asal muasal hubungan antara Nasdem SP dengan Pak Presiden Pak Jokowi ini mulai renggang. Nanti apakah kemudian puncaknya hari ini di mana menterinya Nasdem akan digantikan, nanti kita akan analisis. Tetapi yang menarik adalah AB itu yang ditakutkan ya biasa aja kan, namanya kandidat belum tentu menang juga. Persoalan pilpres itu kan persoalan how to campaign, visi misi, debatnya, belum juga nanti menjaga suaranya di TPS. Bisa jadi dia kandidat yang dicintai, disenangi oleh publik, tapi menjaga TPS-nya tidak mampu, tidak berhasil, itu kan akhirnya nggak jadi. Ya kan itu kan persoalan panjang. Kenapa kok apa istilah dihalang-halangi hanya untuk di awal? Itu kan ada kesan yang aneh gitu ya menurut saya ya, Bro Mustafa ya. Gitu, Bro. Ya, oke, baik Bang. Kita sama-sama menanti ya bagaimana isu reshuffle ini, apakah betul terjadi ataukah hanya masih tarik ulur ya antara presiden mungkin dengan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Gitu mungkin Bang ya, sebentar ya. Lagi yang saya mau sharing, ini manuver Nasdem dan Golkar ya. Ini foto-fotonya yang diambil dari Golkarpedia. Ya, Surya Paloh dengan jasnya, ya ada Pak Erlangga di samping dengan batik kuningnya, dan juga ada Rahmat Gobel ini kan salah satu anggota DPR RI dan juga pimpinan ya, anggota ketua salah satu apa istilahnya, salah satu pimpinan, salah satu ketua DPR RI. Kemudian ini situasinya ya diterima di kantor Golkar, berjabat tangan. Nah, Surya Paloh ini kan mantan petinggi Golkar ya, yang kemudian mendirikan partai sendiri ya. Jadi bagaimana matangnya Golkar dan kader-kadernya ya ini biasa aja ya. Jadi ada partai yang lama, ada partai yang baru, ketemu saling senyum gitu kan, keren. Ini mengingatkan kita banyak partai yang pecah itu nggak mau ketemu. Harusnya enggak lah. Ya ini salah satu contoh menurut saya hal yang baik. Partai Golkar induknya sama, dan Nasdem. Surya Paloh juga kan pernah jadi calon presiden ya kan dari Partai Golkar kan waktu ikut konvensi. Seakan ini kan partai pecahannya ketemu biasa aja. Ya satu hal yang nggak ada beban. Saya kira ini satu budaya demokrasi yang bagus. Ya Nasdem santai ya, saling tertawa ya. Kemudian ada ya beberapa orang, ini ada Peter Gonta yang kita kenal di Nasdem ya. Kemudian dari Golkar ada Erwin Aksa juga. Ya, ada Sekjen, ketua ini di depan ada Sekjen ya, dan juga pimpinan-pimpinan yang lain, ketua-ketua yang lain. Nah, kalau dari perkembangan Twitter ya ini kalau bisa kita lihat ya, di sini ditemani oleh Johnny Plate. Ya, Johnny Plate itu memang posisinya adalah sekjen. Tapi keep in mind ya, saya nggak tahu apakah ada rapat kabinet di istana itu yang kemudian tidak dihadiri oleh Johnny Plate. Nah ini satu sinyal ya, bisa jadi Johnny Plate mengatakan, "Dah terserah, saya di reshuffle, silakan aja di reshuffle." Nah ini dikutip dari salah satu pikiran rakyat ya. Ini agenda Pak Jokowi 1 Februari ini. Jadi apa benar ya terjadi reshuffle, desas-desusnya? Kalau kita lihat agendanya adalah pagi ada Mandiri Investment Forum, siang intern, rapat intern, nah sorenya ke Bali. Nah ini kan udah menunjukkan jam 1.20 ya, tapi belum ada pernyataan resmi dari istana akan ada kegiatan reshuffle atau tidak. Ya apakah kemudian ini hanya kabar burung saja atau tidak. Tetapi yang jelas kemarin atau tadi pagi ya saya baca
Ngabalin ya sebagai KSP itu menyatakan confirm bahwa hari ini akan ada reshuffle. Tapi jamnya jam berapa? Nah, ini yang menarik ya. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, Bro Mustafa, bahwa kalau ternyata ada reshuffle di 1 Februari ini, di Rabu Pon ini, kalau menurut saya kira yang paling dirugikan adalah citranya Pak Presiden. Karena publik akan menangkap dengan cepat bahwa reshuffle ini karena Nasdem mendukung AB. Sehingga rakyat atau publik melihat kok kayak AB ditakutin gitu loh. Ya, keep in mind kan AB ini kan nggak punya partai. Ya, kok ditakutin gitu sama partai-partai, sama pemerintah, bahkan yang notabene-nya dia bukan ketua umum partai, bukan kader partai dan sebagainya. Jadi malah akan ada kesan buruk bahwa seolah-olah dengan munculnya AB sebagai calon presiden, ya pemerintahan yang ada saat ini merasa terancam. Padahal masih calon gitu ya. Saya nggak ngerti apakah kemudian semua orang sekarang animonya ke Pak Anies Baswedan. Ya, ini mengingatnya seperti tahun 10 tahun yang lalu ya, atau saat Pak Jokowi kepilih ini kan Pak Jokowi mendapatkan satu perhatian publik yang luar biasa di tahun berapa ya, 2014 saya kira ya, waktu itu kampanye 2013-2014 ya. Ini sama seperti ini yang kemudian orang pemerintah itu meresponnya dengan cara keliru. Beda dengan caranya Pak SBY, itu kan tidak melakukan manuver apapun ya terkait ketika nama Pak Jokowi muncul ya. Meskipun kita tahu Pak Jokowi ini muncul ya di DKI dan SBY menugaskan anaknya ya untuk Demokrat tepatnya ya untuk menjadi gubernur juga. Ya, jadi ini nggak sampai reshuffle-reshufflean gitu ya. Ya memang kenyataannya Pak Jokowi didukung oleh PDIP yang saat itu oposisi, jadi sebetulnya tidak mengganggu jalan pemerintahan. Tapi memang yang sekarang ini ya ketika Nasdem partai pemerintah malah mendukung seseorang yang bukan dari pemerintahan, seseorang yang dituduh sebagai oposisi dari pemerintahan, ini membuka satu respon ya harus direshuffle. Ya, saya kira ini nanti yang akan ditangkap oleh publik. Dan sekali lagi meskipun dalam politik ini hal yang wajar, dalam sistem bernegara ini adalah hak prerogatifnya presiden, tetapi dalam komunikasi publik ini akan merugikan pemerintah sendiri. Lantas apa yang harusnya dilakukan? Yang dilakukan adalah memang dilema ya. Kalau tidak di reshuffle, jalannya pemerintahan juga sudah tidak baik ya. Kalau di reshuffle pun ada kesan pemerintahan saat ini takut sama sosoknya calon presiden dari Nasdem. Memang serba salah ya. Saya kira ini tidak sesederhana. Makanya sudah jam 1.22 belum ada juga pengumuman seputar reshuffle ya. Kita masih memantau juga apa betul ada reshuffle hari ini. Kalau seandainya tidak, saya kira Pak Jokowi sedang mempertimbangkan baik-baik mengenai momentum waktunya. Mungkin reshuffle pasti ya, tapi waktunya ini menentukan persepsi publik. Kalau hari ini waktunya hari ini, maka persepsi publik menganggap pemerintahan sekarang takut kepada calonnya dari Nasdem. Tapi kalau nanti ya mungkin ceritanya akan beda. Saya kira itu ya, Bro Mustafa. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan live streaming ini. Breaking news ya, kesempatannya berdiskusi terkait dengan dinamika reshuffle kabinet ini. Sama-sama kita nanti apakah jadi reshuffle dan apakah terjadi dinamika di kekuasaan. Terima kasih atas waktunya buat kawan-kawan juga yang menyimak di channel YouTube. Terima kasih buat Bang Matur. Terima kasih Bang atas kesempatan. Kita cukupkan diskusi kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.